Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik banget sih tim. Alhamdulillah. Yo cus. Wajah kan sama Cus. doang. Pertanyaan pertama. Beda sih mungkin kita cerita nih awal mulanya bisa bergabung di film Bayi Ajaib. Ya, yang pertama tentu dapat tawaran dari talentnya Falcon. Sudah pernah berhubungan di film Buya Hamka sebelumnya. Terus kemudian kenapa saya terima? Karena ini film pertama saya untuk genre horor. Saya nggak pernah main film horor ya. Sinetron dulu banget waktu saya masih kecil saya pernah di salah satu TV swasta. Terus ini sih apa ya, di motivasi utama putri saya bilang kapan lagi pun nyobain film horor gitu. Yang paling utama juga ketika saya bertanya ini remake, saya pernah nonton filmnya di zaman dulu, serem banget filmnya. Terus kemudian yang terpenting sekali disutradarai oleh seorang Rako, karena saya juga pernah terlibat dengan Mas Rako di film Keluarga Selamat. Jadi udah ada 2 film sesungguhnya saya dengan Falcon. Jadi saya berusaha untuk apa ya, bisa tune in dengan film horor ini. Tapi yang terpenting sesungguhnya karena saya merasa saya tuh tipe orang yang kalau udah nyaman dengan satu PH, kalau udah nyaman dengan tim kerjanya, saya cepat jatuh cinta. Selama waktunya memang bisa saya kelola dengan pekerjaan saya. Dapat pengalaman apa gitu? Maksudnya Begadang. Udah lama gak pernah begadang. Sebagai apa namanya politikus tuh udah nggak, alhamdulillah begadangnya beda lah gitu. Tapi ini tuh begadangnya yang intensif banget. Hampir setiap hari. Memang dibalik kan kerjanya kan, pasti gelap-gelapan lebih utama dibandingkan siang hari. Terus pengalaman yang lain apa ya, ngerasa serem bangetnya gitu ada gitu ya, karena pada saat kita ngelihat pemain yang jadi bayi ajaibnya itu di make up siang hari, kita tahu, kita ngelihat, kita nggak serem. Oh hai nak, apa kabar nak gitu. Tapi begitu udah mau set malam, gelap, asap, angin gitu, efek-efek segala macam, spooky juga ya gitu, serem juga ya gitu, ada perasaan kayak gitu. Terus memang secara teknis menurut saya lebih ribet ya kalau horor. Tentu banyak sekali pihak-pihak yang memiliki skill masing-masing itu saling berkolaborasi untuk menghasilkan sebuah karya yang terbaik secara gambar. Jadi kita juga sebagai pemain harus sabar untuk bertemu dengan para teknisi yang lain. Entah itu ada urusan sling, tiba-tiba anaknya terbang gitu. Terus kita urusan lighting yang memang sangat ribet sekali kalau malam hari. Gimana caranya supaya tetap kelihatan lampunya banyak banget tapi harus tetap kelihatan seram. Terus asap-asap, si mas-masnya itu kalau asapnya kurang asap, kipas-kipas lagi gitu. Pengalaman-pengalaman yang seperti itu menurut saya nggak saya dapat di film drama. sedikit cerita karakter dan mungkin kenapa baru sekarang ngambil film horor. Terus terang, saya waktu itu ditawarin untuk yang jadi antagonisnya. Mas Rako nggak rela, nggak ada Mas Rako ya. Mas Rako nggak rela. Nggak deh, kayaknya lu jadi orang baik aja udah, katanya gitu. Sekarang aku juga bisa jadi jahat mas. Nggak, gue nggak rela lu jadi jahat. Jadi kurang lebih saya tetap main di zona aman protagonis atas izin dari sutradara, izin dari produser juga. Terus cuman mungkin pada zaman dulu karena saya berhijab, saya nggak mungkin lepas hijab saya untuk menyesuaikan dengan peran saya. Di zaman dulu kan mungkin gaya hijabnya nggak mungkin kayak sekarang, berbeda di tahun itu. Kita tetap berusaha untuk memodifikasi tapi tetap menjaga syar'i saya sebagai orang yang memang sudah berhijab gitu. Saya sangat bersyukur sekali bertemu dengan Mas Rako yang memang memahami hal itu ya, memahami saya sebagai pribadi, tapi kemudian saya juga berusaha untuk beradaptasi dengan peran yang saya mainkan. Ada pengalaman mistis nggak teh saat di lokasi syuting apa? Enggak, soalnya banyak doa-doa. Jadi kalau waktu itu masuk kalau rumah saya kan aman lah, kan rumah gubuk, terus ya oke lah, saya nggak ngerasa ada yang gimana gitu. Tapi pas begitu masuk ke rumahnya Pino, itu ya kayaknya kok dingin gitu, kayaknya kok ini kenapa sih harus di sini gitu langsung banyak ala. Cuman ya biasa, daripada saya nanti nggak bisa tidur, saya selalu berusaha untuk membaca doa lebih banyak, itu aja sih. Alhamdulillah tidak mengalami hal yang aneh. Syuting berapa lama tuh? Walaupun pernah mengalami waktu itu malam-malam karena jam 2, terus saya harus kan kita syuting di depan banget. Terus kemudian kita kayak ruangan artisnya itu di belakang banget gitu.
kita tuh ngelewatin karena itu memang dingin banget di situ. Terus saya pura-pura nggak ngeliat, saya cuma ngomong, lu ngerasa dingin nggak sih kalau ngelewat gitu? Iya sih, semua pada gitu. Ya udah nih, nggak usah diomongin. Bismillah aja. Jadi setiap kali kalau ngelewatin kamar itu kita selalu baca-bacanya banyak banget. Untuk lokasi syutingnya sendiri di mana sih teh kalau boleh tahu teh? Syutingnya. Lokasinya misal kayak di hutan kah atau? Oh, kalau saya di rumah, terus adegan ada di luar, banyak alang-alang udah pasti. Karena pada saat itu juga saya selalu bertanya, ini alang-alang tinggi-tinggi ini banyak ular nggak sih? Yang ada sih teh katanya gitu. Tapi kita udah secure dulu. Tetap aja juga takut juga ya sama ular. Ya kita berusaha untuk tetap menjaga keseimbangan antara keselamatan dengan kenyamanan kerja, tapi dengan kebutuhan untuk gambar, dimana itu kan rumah tua, terus kemudian banyak alang-alang, asap-asap gitu kan lebih menakutkan. Untungnya saya nggak kebagian yang menakutkannya, super menakutkan banget. Udah banyak banget adegan-adegan itu. Pertimbangan apa sih yang membuat Teteh Daniel mengambil juga ambil film horor pertama, dan terus harus emang ngobrol juga sama anak gitu, gimana nih? Saya ngobrol sama anak saya karena biasanya saya akan menghabiskan waktu luang saya bersama anak saya untuk bekerja. Kan sekarang juga dia sudah kerja ya, udah penuh gitu waktunya. Tapi pada saat masa reses saya bisa berbagi dengan kerjaan lain, dalam hal ini film. Ya berarti kan saya ngambil waktu keluarga saya gitu kan. Oleh karena itu setiap kali kerjaan di luar pekerjaan yang utama saya saat ini sebagai politikus, putri saya selalu saya libatkan. Ini pasti nanti Budi jadi ketemu sama anak suami, atau jadi nganterin Bunda atau ke lokasi syuting di Tokyo. Dia pasti akan bilang, it's fine, gak apa-apa, gitu, selama Bunda happy, go ahead. Yang paling utama sesungguhnya, karena Mas Rako, saya pernah kerja dengan dia, dia good leader menurut saya, sutradara yang membuat nyaman suasana kerja, menjadi kekeluargaan, dan tim kerjanya juga menyenangkan. Jadi saya merasa kembali bertemu dengan keluarga di dalam suasana kerja. Tapi kan kita sendiri tadi bilang agak sedikit takut ya. Takutnya sebenarnya apa ya ngomongnya ya, nanti kalau saya cerita kesannya di sini berarti bisa ngeliat dong. Saya tuh dari kecil alhamdulillah dikasih pengalaman untuk bersinggungan dengan hal-hal yang bersifat goib, tapi saya nggak pernah cerita aja gitu sama orang, karena buat saya itu kan ya udahlah pengalaman pribadi dari kecil gitu. Jadi pada saat dikasih tahu ini tuh sama orang, are you sure boy, are you sure, doa aja yang banyak ya gitu. Ya udah akhirnya doa yang banyak setiap kali sebelum masuk ke lokasi syuting. Saya nggak bilang saya bisa memiliki sixth sense ya, enggak. Tapi alhamdulillah dikasih pengalaman untuk bisa mengetahui hal-hal yang seperti itu. Misalnya, tapi nggak kayak gini nih, misalnya ini ada sesuatu, nggak kayak gitu. But I can feel it gitu, dan itu yang diconcernkan oleh putri saya. Ya udah, saya cuma bilang ya banyak-banyak doa aja sih supaya tidak bersinggungan. Perasaannya mistis apa sih Mbak, yang kayak kan itu kan tempatnya ya lumayan cukup seram lah ya. Biasanya sih kalau ada sesuatu yang berbeda itu pasti perasaan kita juga menjadi lebih dingin, rasanya itu lebih dingin kalau yang seperti itu ya. Kalau ayah saya dulu selalu ngajarin, kalau kamu takut energinya itu lebih besar dia gitu, jadi kamu pasti akan bisa lebih ngelihat dia gitu. Jadi mendingan kamu jangan takut, jadi energinya dia lebih kalah dengan kita gitu lah. Berarti ayah saya sedikit, maksudnya bisa dibilang lumayan percaya dengan hal seperti itu. Sebagai orang muslim saya percaya yang gaib, itu bagian dari keimanan. Mbak Desi, resolusi tahun ini kan sekarang sudah main film horor. Ada resolusi apa sih di tahun ini, di akhir tahun ini? Lulus disertasi saya. Itu belum. Yang jelas karena dengan kesibukan saya sedang persiapan penelitian di sela-sela kesibukan syuting saya. Semoga sih yang saya inginkan adalah bahwa masih ada kesempatan untuk bisa syuting bareng dengan Falcon, dengan Mas Rako ataupun dengan sutradara yang lain. Karena dunia film ini membuat saya lebih seimbang, pikiran, hati, dan perasaan saya ketika saya menjalankan pekerjaan saya dalam dunia politik itu aja sih. Jadi resolusinya semoga Allah mudahkan bahwa di tahun-tahun mendatang saya tetap bisa main film, tetap bisa memberikan film yang terbaik bagi masyarakat Indonesia, dan tentu filmnya tayang di bioskop. Emang ada hambatan apa tuh selesai disertasi? Selesai disertasi, saya harus bikin alat ukur psikologi. Untuk asmara di tahun ini teh gimana teh? Asmara Di tahun ini teh gimana? Kayaknya belum deh tahun ini. Saya mau happy aja sama anak saya. Oke. Masih menyendiri, masih sendiri. Oke, Mbak Desi, kan besok kan Hari Ibu. Nah ini kan Mbak kan juga udah punya anak perempuan. Gimana sih cara untuk merayakannya dengan Mbak Desi? Saya tipe orang yang nggak celebration sama putri saya, tapi lebih ke arah untuk mengintrospeksi diri bahwa apa yang sedang kita lakukan atau saling kita lakukan atau saling kita perbaiki.